Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Arauna Online Service. Mari siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Dan lewat pujian ini saya rindu, pujian ini adalah sebuah doa bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang pernah tidak timbul di dalam hati, itu Tuhan sanggup sediakan bagi kita semua, bagi semua jemaat, bagi semua pemirsa yang menyaksikan ibadah online ini dan ikut beribadah bersama-sama, jangan hanya menyaksikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan, kami siap meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Tuhan, kami rindu Engkau hadir, bukan hanya sekedar lewat tayangan ini, tetapi kami rindu Engkau hadir dan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, karena kami yakin dan percaya lebih dari 2 dan 3 orang berkumpul demi nama-Mu saat ini dan memuji menyembah Engkau, maka Engkau hadir di tempat kami, di dalam hati kami, dalam rumah kami, dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Tak pernah dilihat mata, apa pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dialah sanggup Segala perkara Tuhan dapat lakukan. Yes. Sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
rindu ingin bertemu dengan Engkau. Jamah kami Tuhan saat ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama-Mu saat ini. Ku panggil nama-Mu, ku dengar Tuhan, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku.
Dia hanya sejauh doa kita. Mari berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan berikan kelegaan bagi engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa saudara, senang berjumpa kembali dengan saudara dan saya percaya Tuhan terus bekerja, Tuhan tetap melakukan hal-hal yang baik di semua keadaan, di semua kondisi. Dia tetap Tuhan, Dia tetap menyertai kita sampai kesudahan zaman, itu yang Dia janjikan. Dan saudara siap untuk belajar bersama-sama, siap dengan catatan, siap dengan hati yang seperti murid, Alkitab katakan. Dan saya percaya pengajaran firman Tuhan hari ini bukan hanya mengisi pikiran kita, logika kita, tetapi membuat kita bertemu dengan kebenaran itu sendiri dan kita bertemu dengan Tuhan sendiri secara pribadi dimanapun saudara dan saya beribadah hari ini. Saudara, saya memberi judul tempat Tuhan berpijak. Kita percaya saudara, minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang firman yang begitu luar biasa. Saya menyarankan untuk kita berulang-ulang untuk mendengarnya kembali, ya, bagaimana kita merawat, memaintain ya di semua benda atau semua alat, baik itu rumah maupun kendaraan, kita perlu perawatan. Dan saya percaya kalau saudara tenggelam dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, saudara akan menemukan hal-hal yang baru dan dikuatkan, dimotivasi kembali untuk mengerjakan hal-hal yang tepat. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya memberi judul sekali lagi, tempat Tuhan berpijak. Saya mau mengawali dengan satu kalimat yang saudara bisa catat. Dalam diri kita, saudara, dalam diri saya dan saudara, selalu ada perebutan tempat. Saya pakai kata perebutan tempat. Terakhir saya khotbah tentang tahta hati. Siapa yang memerintah di hati kita, menduduki tahta, yang dimana lewat tahta itu keluar keputusan, keluar respon tindakan-tindakan, maka itu yang akan menentukan. Nah, dalam diri kita, dalam diri saya dan saudara selalu ada perebutan tempat. Tempat siapa saudara? Yang pertama tempat Tuhan berpijak atau tempat iblis, hal-hal yang buruk itu berpijak. Siapa yang menentukan? Saya dan saudara. Setelah kejadian, kitab Kejadian Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia itu serupa, segambar. Dan jangan lupa Tuhan memberikan kita free will, ya, kehendak bebas. Itulah yang menjawab pertanyaan kenapa ada banyak masalah, kenapa ada banyak kesulitan. Tidak semata-mata karena Tuhan, tapi karena pilihan-pilihan dari free will kita, kebebasan memilih kita. Itulah yang akan menghasilkan tindakan dan juga akibat dalam kehidupan kita. Nah, kitalah yang menentukan dalam perebutan tempat itu. Inilah yang menjadi sumber tekanan dan pergumulan saudara dalam setiap kehidupan manusia atau dalam setiap orang. Mari kita buka di dalam Matius 12 ayat 43. Kita mulai, sudah bisa baca seluruhnya, tapi kita akan mulai dari ayat 43. Dikatakan di situ seperti ini. Apabila roh jahat, ya. Kita tetap ada di fokus dalam pembacaan ayat ini saudara ya, karena ada beberapa bagian-bagian yang kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama tenggelam. Dikatakan apabila roh jahat. Dikatakan dalam terjemahan King James saudara, dikatakan roh jahat itu dipakai kata unclean spirit. Jadi roh yang tidak bersih. Ya. Iblis itu bukan setan yang hanya mengerikan saudara. Ya, kalau yang seperti itu kita lewat kuburan serem, tapi digambarkan bahwa roh jahat itu adalah unclean spirit, roh yang tidak bersih, roh yang tidak murni. Dikatakan keluar dari manusia. Kemudian roh yang tidak bersih itu, unclean spirit, roh jahat itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Nanti kita akan belajar apa sih makna dari pembacaan ini. Dikatakan tetapi ia tidak mendapatnya. Saudara, kata kesempatan di dalam terjemahan dikatakan he goes through dry place, seek rest. Jadi dia pergi ke tempat-tempat yang kering untuk beristirahat, untuk tinggal di situ. Nah, dipakai kata topos, ya, kesempatan.
iblis, roh jahat, unclean spirit itu keluar dari manusia setelah diusir. Saudara, waktu seseorang mengalami pertobatan, seseorang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, pastikan dimanapun kau ada, engkau mengalami itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia masuk dalam hatimu. Dan waktu itu terjadi, saudara, kuasa Tuhan membersihkan hati hidup saya dan saudara. Ya, makanya iblis keluar dari manusia. Nah, iblis kemudian mengembara hal-hal buruk, unclean spirit itu mengembara ke tempat-tempat tandus untuk mencari kesempatan. Dipakai kata dalam bahasa Indonesia topos, ya. Tapi ia tidak mendapatnya. Ayat 44. Lalu ia berkata, si unclean spirit itu, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kita berhenti sejenak di sini, saudara. Jangan puas kita hanya mengalami pengalaman-pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi untuk pertama kali, kita mengalami dibersihkan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita memanggil Dia untuk pertama kalinya, mengundang Dia menjadi Tuhan atas hati dan hidup kita. Saat itulah Tuhan dengan kuasanya membersihkan, mengusir, dan iblis, perhatikan saudara, iblis itu berkeliling. Alkitab katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dia tidak tinggal diam. Ya, jadi iblis kemudian mengatakan begini waktu cari tempat yang baru, nggak ketemu yang nyaman. Iblis aja cari tempat yang nyaman loh, saudara. Apakah hati dan hidup saya dan saudara menjadikan itu tempat yang nyaman untuk Tuhan tinggal, Roh Kudus tinggal, hal-hal baik tinggal? Ya, nah dikatakan aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, perhatikan saudara, dan mendapati rumah yang pertama tadi itu, ya, apa? Kosong. Saya memberi warna-warna yang berbeda. Rumah itu apa? Kosong. Ternyata setelah ditinggalin si iblis itu, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Saudara catat, iblis itu selalu cari kesempatan kedua. Kalau dia nggak berhasil yang pertama, dia akan datang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau iblis saja tidak menyerah, bagaimana dengan saudara dan saya? Dalam semua keadaan waktu kita berbeban, apakah engkau masih tidak menyerah untuk melayani jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang yang terhilang belum bertemu dengan Tuhan? Dia nggak menyerah, ya. Mari kita jangan kalah dengan iblis. Nah, waktu dia dapati rumah itu apa saudara? Kosong, yang pertama, yang kedua apa? Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tidak ada unclean spirit, tapi dia kosong. Sudah bersih loh saudara, rapi teratur. Bukankah waktu awal kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, bertobat secara pribadi pada awal kita bertemu dengan Tuhan, itu dikatakan bersih, teratur, dan rapi, tersapu, bersih, dan rapi teratur, tapi kosong. Siapapun engkau yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, apakah rumah dan hatimu itu kosong, saudara? Ayat 45 kita lanjut. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Oh, ini bahayanya saudara. Waktu dia keluar dari rumah yang pertama dan dia lihat rumah itu kosong, tidak ada penghuninya, nggak ada yang menjadi tuan atas rumah itu, atas rumah yang pertama, saudara, maka dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka, wah ini bahayanya saudara, mari kita baca bersama-sama. Dan mereka, jadi si unclean spirit plus teman-temannya, ya gengnya itu saudara, saya katakan begitu, mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya, kita baca dari kata maka saudara, 2, 3, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Keadaan rumah yang sudah bersih itu menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Nah, saudara, rumah yang dalam ayat-ayat tadi itu adalah gambaran hidup dan hati kita. Setiap kata rumah, tanah itu adalah gambaran hidup atau hati manusia, hati saya dan saudara. Dikatakan orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu, artinya hidupnya di atas batu. Orang yang bodoh membangun hidupnya di atas dasar pasir, artinya rumah kehidupannya, hatinya, dasarnya, fondasinya adalah pasir yang cepat berubah, cepat hancur oleh keadaan atau cuaca atau badai di ayat tersebut. Nah,
Dikatakan rumah yang pertama waktu iblis meninggalkan rumah tersebut, unclean spirit, hal-hal yang tidak bersih, hal-hal yang tidak murni meninggalkan, saudara, didapati kosong dan kembalilah dia dengan 7 temannya, 7 roh yang lain. Dikatakan yang pertama rumah itu keadaannya seperti apa? Yang pertama kosong, katakan sama-sama kosong. Kata kosong itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata solasu, yang artinya rumah itu tidak berpenghuni, tidak punya penguasa, tanpa penguasa. Itu persoalan yang pertama dari rumah yang sudah dibersihkan itu. Hati, kehidupan seseorang. Kehidupan orang yang hatinya tidak ada penguasanya. Bersih, teratur, rapi, tertata. Ini kita akan belajar. Yang pertama, kosong. Apakah rumah, yaitu hati dan hidup saya dan saudara, saat ini tanpa penguasa? Engkau baik, engkau gak ada masalah, engkau mungkin semuanya oke, tetapi tanpa penguasa, tanpa pemimpin yang mengarahkan hatimu dan hatiku. Keadaan kedua dari rumah itu adalah bersih, tersapu. Artinya apa, saudara? Baik, tidak kotor. Tetapi catat ini, saudara, tidak terpakai. Saudara, mari kita bayangkan semua peralatan apa saja yang tidak terpakai lama-lama, betul, ada yang langsung jawab, rusak. Rumah sebagus apapun jika tidak berpenghuni, maka kerusakan terjadi, lembab, rayap, jamur. Nah, apakah rumah, hati dan hidup saya dan saudara baik, tidak kotor, tapi tidak terpakai? Apakah hidup saya dan saudara saat ini terpakai di tangan Tuhan, terpakai di dalam kehendak dan pekerjaan Tuhan, terpakai di dalam kodrat saya dan saudara, panggilan saya dan saudara, yaitu menjadi terang dan garam? Dikatakan kalau itu tidak terpakai, meskipun bersih, tersapu, rapi, tetapi tidak terpakai, maka unclean spirit, hal-hal yang buruk itu memanggil 7 hal-hal yang buruk lainnya juga menguasai rumah dan hati saya dan saudara. Yang ketiga, keadaan rumah itu dikatakan rapi, teratur, dipakai kata kosmeo. Dari sinilah muncul kata kosmetik, saudara. Katakan sama-sama, kosmetik. Wanita sadar itu, apa itu? Dandan. Sebelum rekaman tentunya saya berdandan. Kosmetik, saya diajarin memakai apa itu? Macam-macam dasar sehingga lebih mulus, lebih cantik. Tapi bukan aslinya seperti itu. Yang saya yakin sih saya tetap cantik, saudara, aslinya ya, minimal untuk suami saya ya, intermezzo, saudara. Nah, kosmetik, berdandan, berhias, tetapi di dalamnya kosong, tidak terpakai. Maka hal-hal yang indah di luar dari rumah yang tidak berpenghuni, tidak berpenguasa itu didatangi oleh unclean spirit, kuasa iblis, dan 7 hal-hal buruk lagi. Saudara, siapapun engkau dan dimanapun engkau berada, kalau engkau waktu firman Tuhan ini disampaikan, engkau tahu itu seperti berbicara langsung kepada dirimu, artinya Tuhan sedang mengingatkan kembali. Jangan hanya memakai kosmetik rohani, jangan hanya memakai hal-hal yang di luar, tetapi di dalam hati dan penguasa hati dan hidup kita bukan Tuhan Yesus Kristus. Bahayanya, maka iblis dan 7 temannya akan masuk kembali. Nah, mari kita belajar beberapa kebenaran, saudara, dari yang kita baca. Yang pertama, iblis atau unclean spirit itu, saudara, selalu mencari tempat untuk dia tinggal. Saudara, iblis atau hantu yang dimana itu tempat-tempat seram itu, bagi kita sebenarnya itu bukan sesuatu yang bahaya, diusir, pergi, saudara. Ya, ada film yang baru tuh yang serem, permainan dari satu kelompok ya. Satu film seri yang baru, orang heboh jadi ikut semuanya. Hal-hal seperti itu tidak menyeramkan, tetapi yang justru menyeramkan, justru yang menghancurkan adalah iblis atau unclean spirit itu selalu mencari tempat untuk dia tinggal. Tempat yang apa? Yes, kosong, bersih, berkosmetik, tapi
tidak menjadikan Tuhan Yesus dan kehendaknya menjadi Tuan atas hidupnya. Dan tempat yang paling dia sukai apa saudara? Saya dan saudara, manusia maksudnya saudara. Iblis atau roh jahat yang ada di tempat-tempat keramat atau rumah-rumah yang serem itu bukan sesuatu yang menyeramkan yang sesungguhnya, tetapi yang paling berbahaya pada waktu unclean spirit itu dengan 7 temannya, dia tinggal kembali ke rumah yang kosong. Kebenaran yang kedua, saya dan saudara kita harus tahu dan sadar ada daerah yang tidak kelihatan, kelemahan, tempat yang kosong. Ya, kalau kita berkendaraan, saya seringkali menolong mereka yang menyetir, saudara, drivernya, awas itu ada titik yang mereka nggak bisa lihat dan hanya orang yang lain yang bisa membantu untuk melihat. Nah, saudara dan saya harus tahu ada blind spot atau kelemahan, yaitu tempat yang kosong di mana Yesus harus menjadi Tuan di situ. Bulan ini kita memberi tema tekanan, perawatan dan komunitas. Itulah terjadi pertempuran dan tekanan di situ. Dan perawatan maintenance-nya saudara, salah satunya saudara, yaitu lewat komunitas. Hubungannya apa? Waktu ada titik-titik lemah saya secara pribadi, maka ada orang-orang yang mengasihi dan menerima saya dengan penuh kasih yang murni. Mereka akan mengingatkan saya tentang blind spot, kelemahan yang saya nggak lihat tapi mereka lihat. Bahayanya petualang-petualang rohani, lebih-lebih di zaman online seperti ini, tidak terikat dalam satu komunitas. Saudara, engkau tidak akan pernah secara sempurna melihat keadaan dirimu. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan sekalipun. Nah, kita perlu satu, Yesus sebagai Tuan atas hidup kita, tapi juga komunitaslah letaknya di sini sehingga unclean spirit dan 7 temannya tidak kembali lagi. Saudara, ini bukan komunitas yang sembarangan, tetapi komunitas rohani yang ini saudara yang orang sering lupa atau sering tidak nyaman, yaitu komunitas orang-orang yang dengan berani tapi penuh kasih menyatakan hal-hal yang tidak tepat, blind spot saudara, kelemahan saudara. Dalam pengalaman pelayanan orang-orang yang sulit untuk saya bimbing, yang sulit untuk diberitahu blind spotnya, tidak akan mudah saudara untuk menemukan hal-hal yang Tuhan sediakan atau mengalami apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Nah, kebenaran berikutnya, waktu kita membiarkan hidup dan hati kita tidak bertuan, tidak berpemerintahan, itu saya punya istilah, maka kita sedang membiarkan iblis menjadi tuan. Iblis yang akan mengambil peranan plus 7 unclean spirit yang lain. Saya ingatkan ini berulang-ulang, serem ini saudara. Saudara, saya ambil contoh. Ya. Waktu kita membiarkan hati kita tuannya itu enggak mengampuni, saudara. Ya, unforgiveness, even itu pengalaman yang menyakitkan, maka akan datang 7 unclean spirit yang lain. Dari luka atau ketidakmampuan mengampuni, muncullah apalagi saudara, spirit atau roh apa? Kemarahan yang tidak bisa terkendali. Saudara, saya tetap hidup dalam pengajaran yang sedang saya rindu untuk membagikan dan mensupport saudara-saudara yang bersama-sama mendengar firman hari ini. Muncul apa lagi selain kemarahan? Dendam, tidak bisa pergi, tidak gagal move on, bukan tidak bisa pergi tempat lokasi fisik saudara, tetapi terus ada tekanan, kemarahan. Kalau itu di dalam hubungan, maka itu akan menghancurkan. Oleh sebab itu saudara, maka kita tidak bisa membiarkan hidup hati kita tidak bertuan, tidak berpemerintahan. Karena iblis dengan 7 unclean spirit yang lainnya akan memerintah. Kebenaran berikutnya, saudara lihat gambar di depan, dangers, no trespassing. Ada daerah-daerah yang kita nggak bisa lewati. Kadang-kadang kan seperti itu, karena itu hal-hal katakanlah itu tempat yang pribadi milik seseorang atau tempat yang memang tidak boleh lewat. Nah, jangan izinkan iblis atau hal-hal buruk itu mondar-mandir keluar masuk dalam hidup dan hati kita. Pada waktu itu dibiarkan, ada 7 roh dikatakan, unclean spirit yang temannya diajak masuk. Saya berdoa, apapun yang kau hadapi, apapun yang saya dan saudara sedang perang, sedang bergumul itu, engkau bebas pada saat ini. Cari komunitas yang benar, jangan hanya menjadi penikmat ibadah online, jangan menjadi orang-orang
yang tidak tergembalakan atau tidak terikat dalam satu komunitas yang sehat, yang dewasa secara rohani. Kenapa saudara? Waktu kita izinkan iblis mondar-mandir, hal buruk mondar-mandir, maka akan terjadi hal yang lebih buruk setelah itu tadi firman yang kita baca. Kebenaran berikutnya, kalau kita tidak mengambil keputusan, saudara, berani mengambil keputusan, ya seperti rumah tadi itu, kosong, bersih, teratur tapi kosong. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka orang lain, keadaan di luar saya dan saudara akan memutuskan. Kita mendengar ada kabar bagaimana seorang anak yang luar biasa, ya, melakukan kejahatan amoral yang begitu besar di Inggris. Nama Indonesia terkenal bukan untuk hal yang bagus, tapi untuk hal yang begitu buruk. Kenapa saudara? Karena keadaan sekeliling, orang-orang akan memutuskan apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang saat dia tidak punya kebenaran, prinsip yang menjadi tuan atas hidupnya. That's why saudara, mengapa pengasuhan, kedekatan dengan anak-anak kita, generasi di bawah kita, itu penting. Karena kalau tidak, keadaan eksternal, orang-orang di sekeliling mereka yang akan mengambil keputusan untuk hidup mereka. Terus sebab itu dari sejak usia dini, saya ingatkan lagi, kita perlu membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Apakah engkau masih mengingatkan anak-anak kita untuk beribadah sungguh-sungguh? Anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita. Saya berdoa Tuhan menguatkan kita pada hari ini. Nah saudara, mari kita dikuatkan oleh Tuhan menghadapi keadaan-keadaan yang kita tahu ini beban, ini tekanan. Saya waspada enggak menghadapinya supaya tidak datang unclean spirit plus 7 hal-hal yang lebih buruk terjadi. Ada banyak orang setelah mengalami keluar biasaan Tuhan kemudian tidak mengisi kehidupannya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuan atas hidupnya, penguasa. Yang kedua, hidupnya tidak terpakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk maksud dan rencana Tuhan. Tahukah saudara bahwa waktu kita terlibat dalam rencana Tuhan, hidup kita menjadi berkat, menjawab kebutuhan orang lain, melayani orang lain, melayani pekerjaan Tuhan. Ada kekuatan yang berbeda, ya. Kita harus waspada mana beban, mana tekanan, mana keputusan-keputusan yang saya dan saudara harus ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya, saudara. Mari kita baca ayat 1 Timotius 4 ayat 8. Kita akan masuk. Bapak Gembala minggu kemarin menyinggung tentang bahwa inilah cara kita merawat. Saya ingin kita berulang-ulang membaca ini. Dalam terjemahan BIMK, saudara, latihan jasmani sedikit saja gunanya, bukan tidak berguna. Ada, ya, berguna, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji. Saya beri warna yang berbeda. Saudara, kalau hidupmu dan hidupku mau dipenuhi oleh janji-janjinya, sudah perlu melatih untuk latihan rohani kita. Sangat bagus saudara, menjaga kesehatan fisik itu harus, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, ya. Kita harus menjaga itu. Tapi yang kedua yang lebih penting, yang mengandung janji, ya, adalah latihan rohani, saudara. Ya, kenapa? Karena itu mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Terjemahan NLT mengatakan physical training is good. Jadi saudara, yang physical training jangan dihentikan, itu bagus. But artinya ada hal yang penting juga yang bersama-sama kita harus kerjakan. Training for godliness is much better. Mengerjakan hal-hal godliness, mengerjakan hal-hal yang Tuhan rindu, beribadah, membangun kehidupan rohani, itu lebih baik karena mengandung keuntungan. Keuntungannya bukan untuk hari ini, saudara, tapi kekal sampai selama-lamanya. Ajarkan itu kepada anak-anakmu, anak-anak muda, kepada generasi di bawah kita, bahwa ibadah, hidup yang takut akan Tuhan itu mengandung janji. Apakah engkau rindu hidupmu penuh dengan janji Tuhan? Latih dirimu untuk hidup saleh, beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita baca ayat di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Siapa saya dan saudara? Kalau engkau memiliki kepemerintahan Kristus Yesus, engkau ada di sebuah komunitas yang tepat, yang membentuk hidupmu,
Maka saya dan saudara, inilah identitasmu. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut. Kita nggak perlu takut dengan iblis. Kita nggak perlu takut oleh kekuatan-kekuatan yang buruk. Kenapa? Sebab aku, yaitu Yesus, telah menebus engkau. Pastikan engkau ada di dalam kepemerintahan Yesus. Undang Yesus secara pribadi. Dia jalan keselamatan. Dia terang yang sejati itu. Aku, Yesus, telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu siapa? Saya dan saudara adalah kepunyaannya. Amin, saudara, kepunyaan Yesus. Ayat 43, pasal 43, 21. Umat yang telah kubentuk. Saudara, perawatan, pembentukan Tuhan, tentunya bukan Tuhan yang turun seperti malaikat, jeng gitu ya. Lewat komunitas rohani, lewat perawatan di dalam penggembalaan, lewat saudara ada di dalam pembimbingan yang Tuhan percayakan. Maka dikatakan apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Orang-orang yang setelah bersih rumah dan hatinya kemudian dibentuk, dibimbing dan terpakai kehidupannya bagi Tuhan dan pekerjaannya, dikatakan akan memberitakan kemasyuran. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yes. Engkau, siapapun engkau, apapun dan segimana berat dan gelapnya latar belakangmu, waktu kita dibentuk, maka saya dan saudara akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Minggu ini saya mendengar kesaksian bagaimana karena kehidupan seorang adik, kakaknya dipengaruhi, kakaknya baru-baru menerima baptisan, saudara. Dia katakan seperti ini kepada adiknya, anak ini sudah seperti anak buat kami. Dari kehidupan yang begitu hancur, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat. Saya sering kali mengingatkan, tetap takut Tuhan. Ya, saya sedang berdoa supaya dia terima dan memiliki pasangan hidup, saudara ya. Nah, kakaknya mengatakan, Cece mengatakan, aku lihat hidupmu, kenapa engkau begitu teratur, kenapa engkau begitu pulih, aku lihat dengan siapa engkau bergaul, komunitasmu. Salah satu kali kakaknya datang ke gereja kami, waktu itu dia belum menerima Yesus secara pribadi, saudara. Waktu dia datang beribadah, dia katakan seperti ini kepada adanya, itu buat aku kepengen kangen ke gerejamu lagi, kepengen kangen beribadah lagi bersama-sama. Saudara, umat yang kubentuk, dia akan memberitakan kemasyuranku. Nah, saya mau katakan begini, saudara, bukan seberapa berat beban tekanan yang utama, bukan beratnya, berapa berat beban atau tekanan yang utama yang kita harus perhatikan. Jadi bukan seberapa berat beban tekanan yang utama, perhatikan, tetapi bagaimana dan dengan siapa kita memikulnya, itu yang utama. Dengan cara memikul yang berbeda, berat 20 kilo untuk seseorang, dengan seseorang yang berbeda cara memikul membawanya, berbeda kekuatannya, saudara. Dengan siapa kita membawa, menghadapi beban dan tekanan itu juga yang utama. Pastikan engkau dengan Yesus, dengan komunitas yang benar. Hidupmu akan dikuatkan menghadapi beban dan tekanan. Saya ulang, mari kita baca bareng-bareng yang di depan saudara. Bukan berapa berat beban tekanan yang utama, tetapi bagaimana dan dengan siapa kita memikulnya. Itu yang utama. Saudara, dalam kehidupan pelayanan saya menyaksikan, bahkan dalam kehidupan saya pribadi, begitu banyak orang punya bebannya berat, tapi cara menghadapi, cara mikulnya dengan siapa dia menghadapi itu menentukan keberhasilan hidupnya, saudara. Amin, saudara. Saya percaya saat ini Tuhan menjamah hidupmu dan hidupku. Nah, saudara, saya mau tutup dengan ini. Jawablah dan datanglah pada undangan yang tepat. Yesus katakan, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus dan komunitas yang tepat itu sifatnya undangan, saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai kakak, sebagai hamba Tuhan, saudara. Maka seringkali itu sifatnya undangan. Dan nangkep maksud saya? Jawablah dan datanglah pada undangan yang tepat. Yesus dan komunitas yang tepat adalah undangan. Artinya, engkau, saudaralah, yang harus menjawab undangan itu. Ya Tuhan, ya aku mau datang, ya aku mau dirawat, ya aku mau bertumbuh di tempat itu. Bukan beratnya beban yang utama, tapi cara kita membawa beban, memikul beban itu dan dengan siapa yang akan menentukan. Saya berdoa supaya bangunan rumahmu, yaitu hati dan hidupmu, bukan kosong, bersih dan teratur tapi kosong. Tetapi ada Yesus yang berkuasa di situ dan ada komunitas yang benar yang merawat bangunan rumahmu.
dengan tepat. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu. Aku percaya bahwa firman gak akan kembali dengan sia-sia. Kalau ada beberapa orang atau bahkan ada saudara yang mendengar atau belajar bersama firman saat ini, hatinya diketuk, hatinya didorong, hatinya merasakan perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Jamah kami, pastikan kami ada di komunitas yang benar. Bagi saudara, ambil waktu sebentar. Jangan segan untuk menghubungi kami. Mari bangun rumahmu, hatimu, hidupmu dengan tepat. Haleluya Yesus, haleluya. Biar kuasa-Mu menjamah kami, siapapun kami. Bahkan kami yang sudah lama ikut Engkau Tuhan, Engkau jamah saat ini. Beban, berat, tekanan yang besar bukan itu yang utama. Tapi bagaimana cara kami memikul dan dengan siapa kami memikulnya itu menentukan. Kami bisa melewati tekanan, kami bisa menghadapi beban demi beban tanpa harus kehilangan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami mengangkat tangan kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya Tuhan memuliakan bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk pandemi ini kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan. Secara khusus kami berdoa untuk GBI Arauna, supaya Tuhan memakai, Tuhan menunjukkan jalan yang jelas, terang yang benderang di depan kami untuk menjadi berkat, melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita saudara. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian, memberkati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis, persahabatan yang manis dengan Roh Kudus, membawa saya dan saudara dari keberhasilan kepada keberhasilan. Hidupmu dan hidupku menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus saya dan saudara. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Semua yang percaya sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.